Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita dan selama puasa kita. Alhamdulillah kita kembali ke teman-teman kita baik bagi pribadi maupun harian. Sebagai pengantar saya ingin sedikit membahas tentang DKV. Mungkin jurusan yang kalian ambil sekarang itu termasuk jurusan yang lagi booming. Cuma perguruan tinggi baik negeri maupun swasta punya jurusan DKV. Saya amati perkembangan itu mungkin semakin pesat sejak tahun 2000-an ke atas sampai sekarang. Ini termasuk booming. Banyak anak-anak yang pada saat SMA saja sudah mulai tertarik dengan yang namanya DKV. Meskipun di masyarakat kita juga sebenarnya masih banyak orang yang belum paham, belum mengerti. Kalau mereka yang kuliah di jurusan ekonomi, kedokteran, kehutanan, pertanian ditanya kuliah di mana, jurusan apa, mereka tidak perlu menjelaskan lebih jauh lagi. Oh, saya kehutanan. Sudah, biasanya sampai situ sudah tahu. Masa disebut hutan rimba atau hutan lindung kan enggak? Atau kedokteran, dokter hewan atau dokter manusia kan enggak? Kedokteran gitu saja. Tapi kalau DKV itu terkadang masih menimbulkan pertanyaan berikutnya. Jurusan apa itu? Dan ini hal yang lumrah, biasa saja. Hanya saja pada saat kita mau menjelaskan kan seolah-olah kita itu sok memberi kuliah menjelaskan jurusan yang kita, tapi memang orang tersebut juga tidak pernah pakai itu di kafe walaupun booming. Saya sendiri kurang tahu di antara kalian pada saat masuk jurusan ini sudah punya gambaran tentang DKV ini atau tidak, atau mungkin sedikit banyak pernah mendapatkan informasi, atau mungkin juga melihat teman yang kakak kelas. Jadi DKV ini sendiri di Malang setahu saya itu yang pertama buka itu adalah UM sekitar tahun 97-98. Mungkin kamu ada yang sudah lahir, ada yang belum lahir. Yuk silakan. DKV itu muncul atau lahir dari induk keilmuannya adalah seni. Jadi di UM ada jurusan pendidikan seni rupa, dan sekarang kalau nggak salah seni rupa dan desain. Nah di situ akhirnya lahir yang namanya jurusan DKV. Di Brawijaya saya kurang tahu, mungkin ada juga sekarang. Selanjutnya, karena perkembangan teknologi, akhirnya banyak perguruan tinggi yang berbasiskan teknologi juga membuka jurusan DKV. Ya, contohnya Asia ini. Asia ini kan perguruan tinggi yang tidak punya basis seni rupa, tetapi basisnya adalah teknologi informasi. Nah, kita tidak bisa mengabaikan hubungan antara art, seni, dan teknologi. Oleh karena itu di sini sekalipun basisnya teknologi, tapi juga yang namanya pengetahuan tentang. Ya, ini sedikit gambaran saja bahwa kita harus siap di masyarakat untuk menjelaskan apa itu DKV. Mengedukasi. Ya, monggo. Saya juga punya pengalaman sebenarnya. Ada orang yang pernah tanya ke saya tentang anak saya yang pertama kuliahnya di mana. Karena di desa, saya berusaha untuk tidak menyebutkan DKV. Saya cuma bilang di jurusan seni dan desain, seni rupa dan desain. Nah ternyata saya salah duga. Yang bertanya itu dia mengatakan bahwa anaknya kuliah di jurusan DKV. Akhirnya kan mengatakan bahwa anak saya juga DKV.
Saya waktu itu ragu, dia ngerti apa enggak kalau saya bilang DKV. Ternyata anaknya juga jurusan biasa, angkatan anak saya cuma di perguruan tinggi di Jawa Tengah sana. Jadi itulah yang ya bukan kesulitan kita, tapi dinamikanya kita. Nah, pemahaman kita tentang DKV sendiri mungkin ya sebatas yang kita sudah tahu. Saya jelaskan saja. Kalau misalnya loh, kok kerjanya di production house katanya DKV. Ya, karena DKV itu memang nanti peluang kerjanya sangat variatif, sangat luas. Nah, apakah orang DKV itu harus bisa gambar? Ada yang bertanya begitu. Pasti ada dua kutub. Harus, ada yang kutub lainnya tidak. Kalau pribadi, ya saya tidak memaksa kamu, tapi menurut saya itu semacam tanggung jawab moral untuk mendukung profesimu nanti sebagai desainer. Makanya sedikit banyak di sini kan juga diberi materi tentang menggambar bentuk, sketsa. Tujuannya apa? Pada saat kita berhadapan dengan klien, customer, pelanggan, itu seringkali kan tidak langsung di aplikasi komputer atau di software grafis kita mengerjakan, tetapi perlu sketsa terlebih dahulu untuk bisa memunculkan konsep yang kita bayangkan. Kalau kamu tidak bisa membuat sketsa secara cepat, itu nanti juga agak kesulitan. Itu pertimbangan saya. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa kalau DKV udah harus bisa gambar. Toh nanti bisa diselesaikan dengan komputer. Toh nanti bisa diselesaikan dengan teknik fotografi. Sah-sah saja pendapat seperti itu. Tapi kalau saya menganjurkan, silakan. Yang tidak bisa menggambar mau berlatih. Bukan memaksa. Tapi kebanyakan orang menganggap kalau kamu jurusan DKV, itu nanti pada saat kamu mau kerja, itu salah satunya adalah menggambar. Jurusan desain grafis itu juga begitu. Ikon gambar sih, dikasih kertas gambar. Nah, kalau kamu tidak bisa gambar nanti pasti, waduh, itu gagal. Sekalipun mungkin konsep yang ada di pikiran kamu itu bagus-bagus, tapi karena kamu dites menggambar tidak bisa, ada kemungkinan tidak. Tapi kalau kamu independen ya tidak ada masalah. Nah, keterampilan menggambar itu bisa dilakukan dengan cara drill. Itu dilakukan berulang-ulang. Sekalipun tidak bisa, kalau kamu mau mencoba, insya Allah akhirnya bisa. Seperti kamu naik sepeda dulu waktu kecil, dari tidak bisa sampai bisa. Itu karena dilakukan berulang-ulang. Tinggal kemauan. Ada kemauan, insya Allah bisa terwujud. Saya pernah punya pengalaman, kakak kelasku dulu masih desain grafis, nggak tahu akhirnya dia lulus atau enggak. Itu gambarnya bagus. Setiap gambar bentuk, mata kuliah gambar bentuk, kebetulan saya dulu juga sempat ngajar nirmana gambar bentuk. Gambarnya bagus. Tapi saya tanya, gambarmu kok api? Kamu suka apa? Enggak. Dia enggak sama gambarnya bagus. Saya heran. Kenapa? Karena dia di SMK-nya jurusan animasi yang punya kewajiban untuk gambar. Dan mungkin banyak menggambarnya. Padahal dia tidak suka, dia suka animasinya saja. Ya saya kadang juga heran, suka animasi tapi tidak suka gambar, ini kan heran. Padahal animasi itu biasanya disertai dengan kesukaan menggambar. Nah, kalau kamu merasa tidak suka, tetapi karena terpaksa, ya memang harus dilakukan. Berlatih berulang-ulang, insya Allah akan menghasilkan yang baik. Kamu coba saja, ya paling tidak menggambar lingkaran dulu lah. Kemudian nanti lingkaran coba diarsir sedikit, seperti lingkaran bola misalnya. Tidak bisa mundur betul, tidak apa-apa. Karena tangan kita
ini memang kalau tidak dilatih itu kan antara apa yang dipikiran dengan yang tergores itu pasti tidak akan sama. Sekalipun kalau kita melihat sebuah benda, misalnya kacamata ini saya suruh kamu gambar, pasti setiap orang memiliki hasil gambar yang berbeda-beda. Sudut pandangnya. Karena ada proses yang dilalui melalui otak kita yang akhirnya mengarahkan kepada psikomotorik kita untuk menerjemahkan ke dalam bentuk visual. Itu syarat DKV, boleh bisa menggambar apa enggak, silakan kamu pilih. Kalau saya, ya tanggung jawab moral lah. Biar nanti kalau ditanya jurusan DKV, mas sampai bisa gambar iso. Atau misalnya nanti kamu punya anak, pak iso gambar, aduh gak iso, bapak DKV loh misalnya. Karena gambaran orang, karena basicnya lahirnya DKV ini dianggap dari seni rupa, otomatis bisa. Yang berikutnya ada yang mengatakan bahwa DKV itu adalah jurusan yang santai. Silakan aja. Tapi selama kita menganggapnya seperti game, saya pikir pasti santai. Waalaikumsalam. Ya. Wajar kan persepsi seperti itu dianggap jurusan yang santai karena apa? Boleh berpakaian bebas, boleh berpenampilan bebas, yang penting karyanya, kan gitu. Nah, apakah orang di kafe harus gondrong? Enggak. Boleh gondrong, boleh tidak. Apakah harus gundul? Ya boleh gundul, boleh. Ini berkaitan dengan penampilan. Terkadang orang kan melihat itu. Persepsi yang muncul dari penampilanmu itu akan menjadi acuan orang untuk menilai orang lain. Yang perempuan misalnya pengen niru laki-laki gundul ya tidak masalah. Yang laki-laki mau niru perempuan gundul ya tidak masalah. Tapi tidak harus. Ini masalah penampilan saja. Ya. Saya dulu waktu awal menikah, kebetulan saya sudah bekerja di desain grafis ya. Cuma di radio waktu itu. Waktu mau berangkat kerja sempat ditegur sama mertua saya karena tidak tahu. Dikira yang namanya kerja itu pasti kantor. Ke kantor pasti pakai baju rapi, dimasukkan, kalau bisa mungkin pakai dasi ya. Terus sepatunya mungkin harus disemir. Saya kan tidak. Agak gondrong waktu itu, belum terlalu gondrong. Kemudian baju tidak dimasukkan, celananya jeans, sepatunya sepatu kanvas gitu. Jadi dianggap tidak apa. Zaman itu, kalau sekarang sudah beda. Ya, desainer sekarang jauh berbeda. Bahkan sarungan pun jadi desainer ya. Banyak. Di Magelang itu kan banyak desainer-desainer logo yang di kampung-kampung. Ya. Siangnya mereka sebagai buruh bangunan, malamnya desainer banyak. Ya. Itu pandangan orang tentang DKV, jadi pekerjaan yang santai, penampilan yang nyentrik. Kalau saya sebenarnya masalah gondrong atau tidak itu relatif. Ini saya kebetulan hanya sebagai memorabilia mengenang pandemi, eman. Gitu. Setelah 3 tahun pandemi, masa hilang begitu saja. Jadi saya biarkan saja. Anugerah yang kuasa menumbuhkan rambut saya selama 3 tahun saya jaga. Yang penting kalau bisa tiap hari dikeramasi biar enggak apek. Karena hubungan itu cenderung gampang. Bukan saya ingin menunjukkan saya di kafe ya. Jadi penampilan itu hanya penghargaan saya kepada yang Maha Kuasa dan mengenang bahwa kita pernah mengalami pandemi. Nggak tahu mungkin besok saya tiba-tiba ingin potong gundul ya sudah. Saya biasanya kalau potong sendiri ya langsung saya habiskan kan, nggak perlu melihat kaca, nggak perlu melihat cermin, langsung pakai pencukur listrik habis. Tapi sementara ini saya biarkan kenangan itu ada. Itu sedikit gambaran tentang dan pandangan orang. Ya, jadi siap mengedukasi, siap menjelaskan kalau ditanya. Kalau orangnya masih bingung, ya kamu
tunjukkan lah mungkin situs-situs yang bisa memberi penjelasan, atau tunjukkan karya-karya desain komunikasi visual. Kemudian sebutan desainer itu kadang juga bisa rancu dengan bidang desain yang lain. Kalau desain grafis biasanya disebut sebagai desainer grafis. Desain komunikasi visual berarti ya sebut saja desainer komunikasi visual. Kalau cuma desainer nanti bisa jadi mengarah ke desain fashion, desain arsitektur, desainer interior, gitu. Jadi memang ada fokus spesifikasi dari masing-masing bidang desain. Kalau di sini ya. Kalau kita membicarakan masalah komunikasi visual yang kaitannya dengan desain komunikasi visual, itu kita harus coba mengingat kembali apa yang menjadi fungsi dari karya DKV. Fungsi kan. Sering ada yang mengatakan bahwa DKV itu atau desain komunikasi visual itu adalah solusi untuk komunikasi visual. Jadi pemecahan masalah yang nantinya mendukung komunikasi secara visual. Komunikasi visual yang coba kita pelajari itu nanti tetap ada benang merah dan kaitan dengan fungsi dasar dari desain komunikasi visual, agar tidak terlalu luas. Karena kalau kita nanti belajar semiotika, kalau tidak kita arahkan ke DKV itu nanti ke linguistik, barang ke bahasa. Masih ada nggak tadi? Oke. Nah, sebelum ke DKV kita coba sedikit membahas tentang masalah komunikasi. Komunikasi itu adalah proses menyampaikan pesan dari satu orang atau dari komunikator ke orang lain atau komunikan, dan diharapkan pesan yang disampaikan oleh si komunikator itu bisa dipahami oleh si penerima pesan. Nah, komunikasi itu dikenal sebagai komunikasi verbal dan non verbal. Jadi ada komunikasi verbal, ada komunikasi non verbal. Verbal itu seperti saya berbicara ini verbal, menggunakan kata-kata secara lisan atau secara oral. Tetapi bisa juga secara tertulis. Ya, jadi apa yang saya sampaikan ini secara tertulis, itu berarti saya berkomunikasi verbal secara tertulis. Komunikasi visual bisa kita kategorikan sebagai komunikasi non verbal, karena lebih kepada kemampuan kita melihat objek. Makanya komunikasi visual disebutnya sebagai komunikasi yang memanfaatkan pandangan mata kita untuk mempersepsikan objek yang kita lihat. Antara verbal dan visual, verbal dan non verbal, dalam kehidupan sehari-hari terkadang itu saling menunjang, saling mendukung, saling memperkaya. Contoh paling sederhana, komunikasi visual dalam bentuk gerakan. Kita mengatakan tidak, itu biasanya disertai dengan menggeleng atau multi persepsi. Jadi kita ada. Oh, bisa juga gini kan? Jadi misalnya kita ada pengambil di pinggir jalan, di lampu merah, di lampu hijau, terus gini. Itu kan kita tidak mengatakan tidak pun sudah bisa menunjukkan bahwa kita tidak memberi sumbangan. Jadi komunikasi verbal dan visual itu disadari atau tidak, sengaja atau tidak, di dalam kehidupan sehari-hari kita sudah banyak kita gunakan. Yuk, cukup. Ya, sini. Masih ada kuota ya? Nanti kalau terpaksa duduk di bawah ya. Jadi menggeleng, mengangguk itu kan termasuk komunikasi visual dalam bentuk gerakan. Nah, kalau dalam konteks DKV nanti kan
Bukan seperti itu. Ini hanya sekedar contoh bahwa dalam kehidupan sehari-hari kita juga punya komunikasi verbal, komunikasi visual yang secara simultan saling mendukung. Biasanya untuk menguatkan. Dia mengangguk, tidak menggeleng atau menggerakkan tangan. Di sana, mengatakan di sana sambil menunjuk. Di sini, atau mengatakan saya saja. Saya, kamu. Nah, apakah kalau tidak disertai dengan gerakan tangan itu berarti tidak lengkap? Sebenarnya lengkap saja, kamu, saya, tapi terkadang karena kebiasaan dan terkadang untuk menekankan siapa yang dituju. Jadi komunikasi itu gerakan yang memang sebenarnya di dalam kehidupan sehari-hari sudah belum kita lakukan. Menyentuh kompor yang panas, terkadang kita tidak perlu berteriak, tapi kita begini saja sudah orang tahu kalau itu kepanasan. Nah, yang hebat itu memang para aktor. Nah, mereka terkadang tidak kepanasan tapi beraksi panas. Gerakan-gerakan seperti itu masuk kategori komunikasi non-verbal yang melengkapi komunikasi verbal. Nah, sekarang kita masuk ke DKV, desain komunikasi visual sebagai solusi komunikasi visual. Di antara kalian mungkin sudah pernah mendengar fungsi dasar dari desain komunikasi visual atau hasil kerja kita DKV ini adalah karya desain komunikasi visual. Kira-kira apa fungsinya yang pertama? Ada yang nggak? Fungsi dasar. Ayo. Sekarang kamu menempuh bahasa visual juga ya? Belum? Sudah? Ada yang menempuh sekarang? Yang ngajar siapa? Pak Sugiono? Belum pernah masuk? Sudah Pak. Kalau nggak salah Pak Sugiono Arjoko ya? Itu kalau nggak salah dosen saya itu. Jadi beliau itu dosen saya di IKIP Malang, dulu sudah pensiun, ini terus doktor tadi. Setahu saya waktu saya kuliah, zaman kita belum mengerti multimedia, kamu belum lahir. Saya sendiri juga belum lahir. Beliau itu sudah kuliah di Kanada untuk kuliah multimedia. Jadi memang lebih senior dari saya. Saya baru tahu kemarin pas ada teman dosen, ini boleh saya kenal Pak ini. Gitu. Oh, ini kan dosen saya. Sampai di mana? Fungsi DKV sebagai sarana. Ayo, masa udah pernah baca? Kamu lihat logo P-nya Pertamina itu sebenarnya sebagai apa ya? Kemudian logonya British Petroleum sebagai apa? Sebagai sarana identifikasi. Jadi hasil karya di kafe yang pertama fungsi dasarnya adalah sebagai alat atau sarana untuk mengidentifikasi. Jadi kamu lihat mau isi Pertalite atau Pertamax ada huruf P. Tapi kalau di BP ini tidak tahu sebutannya Pertalite sama Pertamax atau enggak. Di sel juga. Jadi sekarang kan ini saya contohkan saja masing-masing penyedia produk bahan bakar itu semakin variatif, tidak monopoli Pertamina. Kalau di Blitar kayaknya masih monopoli Pertamina sama Indomobil. Di sini saya lihat tadi kok sudah ada BP. Kalau di Batam setahu saya sel BP sudah lama ada, terus di Jogja. Di sini saya tadi berarti sekarang sudah tidak melulu Pertamina. Nah itu kan mereka membutuhkan identifikasi. Katakan kalau kamu merasa kalau di POM dengan huruf P antrinya sampai 100 meter, di POM yang gambarnya seperti bunga mungkin antrinya cuma 3 meter tetapi harganya 2 kali lipat misalnya. Itu kan juga menunjukkan identifikasi sebuah
perusahaan yang menghasilkan produk atau menawarkan produk yang dimanfaatkan oleh masyarakat. Identifikasi ini penting bagi perusahaan. Identifikasi ini penting bagi produk. Orang, artis juga terkadang membutuhkan yang namanya personal branding. Karena dia menawarkan jasa. Itu salah satu fungsi dari DKV. Jadi DKV itu dimanfaatkan untuk mendukung orang mengidentifikasi dan memperkenalkan kualitas dari brand tersebut, perusahaan tersebut, produk tersebut, atau artis tersebut. Kenapa kualitas? Kamu melihat logo perusahaannya saja, misalnya Adidas, kamu sudah bisa membayangkan kualitas dan harganya. Kecuali yang KW. Kalau yang ori pasti tidak murah. Kemudian Nike, kamu lihat logonya saja pasti sudah membayangkan kualitas bahan dan harganya. Itu yang luar. Yang lokal, Eiger misalnya. Tapi memang diakui bahwa produk-produk yang bukan terkenal saja, tapi memang punya kualitas barang dan produk yang bagus. Persaingan itu wajar. Ya seperti Pertamina sekarang sudah semakin banyak pesaingnya. Cuma saya kurang tahu apakah seperti Shell, kemudian British Petroleum itu memang menghasilkan produk bahan bakar sendiri dari pengolahan perusahaan sendiri, atau belinya juga dari Pertamina, yang saya nggak tahu. Karena pernah waktu pertama kali bukan pertama kali ya, di sini sering sudah naik Pertalite dan Pertamax sudah naik. Itu kalau nggak salah di Jakarta ada salah satu stasiun bahan bakar yang menjual jauh lebih murah dari Pertamina. Dan herannya itu tidak diperbolehkan waktu itu. Ya ini berkaitan dengan masalah brand. Jadi identitas produk itu juga menentukan persepsi orang terhadap produk tersebut. Ya nanti kita akan sedikit membahas tentang persepsi. Selama ini kita hanya membayangkan bahwa penyedia jasa, bukan jasa, produk bahan bakar itu hanya Pertamina. Tapi sekarang sudah mulai. Mungkin nanti juga penyedia jasa listrik bisa saja BMPN. Jadi hal seperti itu wajar-wajar saja berkembang di era apa ini sekarang? Era milenial. Nah, mana yang lebih unggul itu nanti ya tergantung alam. Jadi ada seleksi alam. Nah di kafe itu dimanfaatkan untuk mendukung mereka memperkuat identitas dan memperkuat persepsi kualitas terhadap produk mereka. Ada di antara kita memang yang tidak sekedar melihat identitas, tetapi melihat produknya bagus apa enggak, kuat apa enggak bahannya. Resiko dari perusahaan yang produknya kuat dan bertahan lama itu ya mungkin perputaran produknya tidak terlalu banyak. Seperti misalnya saya beli Eiger selama 10 tahun tidak pernah beli lagi, kan kasihan. Tapi untuk ukuran Eiger mungkin tidak ada masalah karena produknya sudah menyebar luas, bahkan bisa sampai internasional. Nah karakteristik identitas itu merupakan kreativitas yang dilakukan oleh para desainer komunikasi visual. Dan tentu saja di situ mengusung makna, pesan yang paling tidak bagi perusahaan itu akan menguntungkan. Konsep-konsep berpikir, konsep-konsep yang mendukung dari tampilan visualnya itu biasanya harus diperkuat. Itu yang pertama. Kemudian fungsi kedua selain identifikasi,
Kalau kamu mau masak mie instan, ya karena sekarang mungkin sudah terbiasa, kamu tidak perlu membaca lagi yang namanya petunjuk masak yang ada di kemasannya. Tidak perlu lagi membaca ingredients-nya atau komposisinya. Terus pokoknya lapar, buka plastiknya, masukkan ke air panas, kasih bumbu, makan. Padahal di situ tercantum yang namanya informasi, tercantum yang namanya instruksi. Jadi fungsi dari DKV yang kedua adalah informasi untuk sarana informasi dan instruksi. Instruksinya cara masak. Tapi karena kamu sudah terbiasa, tidak perlu lagi membaca itu. Otomatis. Bahkan terkadang tidak dimasak, dikeremes, dikasih bumbu, dimakan. Kepeksa luwe langsung. Tapi masa anak kau sekarang masih jadi penikmat mie instan sih? Enggak kan? Enggak, udah beda. Lidahnya sudah lidah milenial, berarti sudah bukan instan. Tetapi ada pengalaman dulu, saya punya keponakan di Jogja, punya temen kuliah dari Sumatera. Itu mungkin sudah pernah saya ceritakan, belum? Sehari itu dia jatahnya satu mie instan dibagi 3. Pagi sepertiga, siang sepertiga, saking ngirinya. Yang penting pada saat masak kuahnya banyak. Kalau sih relatif mungkin lebih murah. Tapi itu menunjukkan bahwa anak kos dulu memang beda dengan sekarang. Sekarang kan langsung grab food. Terus apa lagi? Ya yang gitu-gitu ya. Ya ini sekedar intermezzo. Nah jadi Indomie kita terkadang melihat bisa rasa lapar begitu. Indomie itu ada identitas yang khas dan akhirnya bisa tertanam di benak orang banyak kalau mie instan itu adalah itu, berarti begitu kuatnya identifikasi dari produk tersebut. Sama seperti sepeda motor, kalau anak sekarang mungkin masih sering mendengar orang menyebut sepeda motor itu Honda. Dan, kalau dulu orang menyebut sepeda motor itu Honda, sedan itu Datsun orang dulu. Karena dulu mungkin yang pertama kali masuk di Indonesia itu adalah produknya, kalau sepeda motor adalah Honda, kalau mobil sedan adalah Datsun. Angkutan itu orang nyebutnya Kol, padahal Kol itu adalah merek. Atau Bison, padahal Bison itu adalah merek. Itu kuatnya identifikasi, mempengaruhi persepsi orang terhadap sebuah produk. Pasta gigi, dulu orang nyebutnya mesti Pepsodent. Kemudian Aqua sampai sekarang, Aqua yang klub, Aqua yang fit. Padahal Aqua itu adalah merek. Ya, jadi kekuatan identifikasi itu memang luar biasa. Yang untuk gosok tubuh Fresh Care itu kan merek juga, tapi sekarang orang selalu menyebutnya Fresh Care. Sebutan produknya apa? Jadi identifikasi kemudian informasi ini saling mendukung ya. Jadi ya memang terkadang kampanye itu membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Seperti kamu menggunakan produknya Inspired itu juga membentuk brandnya itu tidak sebentar. Asia ini juga membentuk brandnya tidak sebentar. Saya mulai gabung di Asia yang di manajemen itu tahun 2006. Padahal Asia dulu ada, sebelum 2006 sudah ada Asia. Ini belum sekuat sekarang brand. Dan bentuk logonya belum seperti sekarang. Identity. Personal branding
Perlu apa enggak? Kalau perlu ya silakan, tidak masalah. Karena personal branding itu juga terkadang mempengaruhi orang untuk memberi job, memberi informasi dan instruksi. Contoh lainnya itu adalah kalau kalian pernah naik kapal laut yang menghubungkan antara satu pulau dengan pulau lainnya, misalnya dari Surabaya ke Makassar, dari Surabaya ke Tarakan, dari Surabaya ke Medan misalnya. Kapalnya relatif besar, sehingga di setiap sudut itu pasti akan ada simbol-simbol atau tanda-tanda petunjuk. Dek 1, dek 2, dek 3, nomor kamar 1, 2, 3 sampai berapa ribu. Itu adalah informasi dan instruksi. Sehingga kalau kamu tidak mengikuti, maka ada kemungkinan kamu akan menyerah aja dan ketemu kamar. Ada yang pernah naik kapal Kambuna atau tidak? Belum pernah. Kalau di pesawat mungkin tidak terlalu sebesar itu, hanya kamu mencari nomor kursi. Tapi kalau di kapal laut yang besar atau di mall, di gedung bertingkat yang besar, kalau tidak ikuti petunjuk, kamu nanti naik turun, muter, tidak ketemu-ketemu yang kamu cari. Apalagi misalnya kuncinya ada pada kartu yang harus dibawa, sementara tertinggal di kamar, tambah tidak bisa masuk ke kamar. Itu adalah informasi dan itu adalah kerja desain komunikasi visual. Manual sepeda motor itu juga ada kan petunjuk bagaimana mengganti busi. Manual book itu adalah semacam kitab sucinya produk. Orang seringkali mengabaikan manual book atau handbook, padahal justru di situ akan kamu temukan jika kamu nanti mengalami. Contoh yang lain, saya kebetulan pernah saya kalau cerita ini hanya cerita baiknya, bukan untuk pamer bahwa saya pernah ke luar negeri. Kebetulan adik ipar saya pernah ngajak saya ke Singapura, dan di Singapura itu bagusnya, dan banyak bagusnya menurut saya. Kita berdiri dimanapun pasti akan ada papan yang menunjukkan peta, terus tulisannya you are here, kamu di sini. Sehingga misalnya kamu ingin, atau saya misalnya ingin menuju ke patung singa, itu tahu arahnya kemana. Tidak akan tersesat. Itu adalah informasi dan instruksi. Saya sampai sempat berpikiran, gimana ya kalau di Malang dibuat seperti itu juga. Jadi misalnya saya berdiri di Arjosari, saya ingin ke Permata Jina, ke Rembuk Sari, Anda di sini, arahnya ke sini. Bagus sekali. Kita tidak mungkin akan tersesat, kecuali menyesatkan diri misalnya. Jadi tidak mau membaca peta. Singapura itu memang negara yang bukan sempurna, tetapi banyak hal positif yang bisa kita pelajari. Hal kecil yang mungkin di Indonesia tidak begitu diperhatikan. Saya pernah menemukan yang ada patung kucing kecil beberapa ekor di pinggir sungai. Dan yang namanya Singapura, patung itu tidak hilang, tidak dicoret-coret. Saya bayangkan kalau di Malang pasti hilang. Iya. Dia ingin menceritakan sejarah tentang Singapura dengan cara memasang patung-patung di beberapa tempat. Tidak ada coret-coretan, tidak ada. Saya kira sedemikian beratnya beban kita sebagai orang Indonesia untuk bisa mengikuti jejak negara yang menurut saya bagus. Saya lihat patung kecil-kecil, ada gambar patung anak kecil di pinggir sungai, itu menggambarkan zaman dulu bahwa sungai itu juga kalau di sini saya yakin sudah dipilok, dicat itu, hilang bahkan mungkin dibawa pulang. Sungai sungai di sana sebenarnya bening-bening banget, tetapi bersih. Saya salut. Ya memang di sana hukumnya terlalu ketat. Makan permen karet kalau pelanggaran kan dendanya mungkin bisa sampai puluhan juta.
Tapi saya pikir itu yang bagusnya. Jadi brand Singapura itu kalau orang mendengar itu bagus, walaupun hukumnya kejam. Bahkan di sana mereka sangat menghormati keyakinan orang lain. Ya, diskriminasi itu tidak ada. Ini hanya pelajaran. Saya cuma menceritakan baiknya. Dalam arti bukan memamerkan bahwa negara ini lebih baik dari kita, tapi mungkin ada hal-hal yang kita tiru karena itu juga berkaitan dengan identiti sebuah negara, brand sebuah negara. Orang menyebut Singapura, ya biaya hidup tinggi memang. Es krim aja hampir 100.000. Saya iseng nyoba es krim, susu 10 sen kalau nggak salah, berarti hampir 100.000, 95.000. Ya, jadi yang paling mengagumkan lagi di sana kan agak sulit mencari masjid. Mungkin masjid jumlahnya terbatas di sana. Ada tempat tertentu aja, nggak sebanyak di sini. Karena mau sholat, saya bingung mencari tempat. Akhirnya masuk ke gedung perkantorannya adik ipar saya itu, dan cari tangga darurat untuk bisa tempat kosong yang orang tidak banyak lewat. Saya ingin membuktikan sebersih apa Singapura. Saya coba pegang pegangan tangganya itu, yang nggak pernah dilewati orang, nggak ada debunya. Hebat sekali, tiap hari tetap dibersihkan walaupun tidak dilewati orang. Kalau di sini nggak ada dilewati orang yang nggak tahu dibersihin. Itu mental yang mungkin ini sekedar berbagi pengalaman saja bahwa suatu saat bukan tidak mungkin malam atau kota di mana kamu berasal bisa kamu buat seperti apa yang ada di Singapura. Jadi buat peta, infografis, menunjukkan arah kemana. Bukankah sekarang semua daerah menggiatkan pariwisata? Sehingga identitas dari kota itu menjadi hal yang utama. Kalau kamu bisa menunjukkan misalnya orang datang ke Lumajang, yang dari Lumajang, mau lihat kalau ke Semeru itu arahnya mana? Dan tidak dipersulit. Karena mental di kita itu masih ada kultur kalau bisa dipersulit, kenapa itu masih sampai sekarang. Generasi mudah-mudahan bisa mengubah itu saya harapkan. Jadi nanti di setiap kota ada peta, infografis, itu akan sangat mendukung pariwisata. Pariwisata adalah komoditas yang mungkin tidak akan ada habisnya. Kamu bisa jadi pionirnya, anak DKV jadi pionir untuk menggiatkan pariwisata di daerahnya. Identitas daerahmu kamu buka lebar, kamu perkenalkan tempat-tempat wisata yang mungkin belum pernah orang. Sekarang kan paling mudah ya, promosi menggunakan medsos. Orang yang dulu tidak tahu banyak berdatangan. Di tempat saya saja yang namanya gunung, itu dulu ya cuma sekedar gunung saja, tapi sekarang banyak anak-anak yang akhirnya kalau sore ya cangkruan di situ, bercengkrama di situ, jadi tempat wisata. Itu pentingnya identitas dan pentingnya informasi. Kemudian yang berikutnya DKV sebagai fungsi apa? Kamu waktu masuk Asia ini kira-kira karena ada presentasi ke sekolahmu apa enggak? Enggak. Terus tahunya dari mana? Internet. Internet itu berarti apa? Kalau kamu tahu dari presentasi yang pernah dilakukan di sekolah, berarti juga termasuk fungsi dari sebagai sarana presentasi. Presentasi ini berarti menjelaskan Asia ini adalah lembaga pendidikan yang menawarkan jurusan atau prodi A, B, C, D, E, F, G misalnya. Keunggulannya ini dan sebagainya. Itu presentasi. Kemudian ada juga yang namanya promosi. Otomatis promosi adalah menjual supaya kamu tertarik untuk menjual. Jadi fungsi di kafe adalah untuk presentasi dan promosi. Ini nanti masih bisa diuraikan lagi lebih rinci, tapi
Tidak-tidaknya 3 fungsi dasar ini yang perlu kita pahami. Yang nanti ada kaitan dengan komunikasi visual yang kita pelajari. Karena biar bagaimanapun teori komunikasi visual itu tidak dipelajari hanya di jurusan ilmu komunikasi pun juga dipelajari. Isinya sebenarnya ya hampir sama saja. Hanya saja kita nanti lebih kepada arah untuk karya-karya DKV. Sementara itu ada yang ditanyakan kira-kira? Ya ini kalau saya menuliskan begini itu tidak harus dihafal, yang penting kamu ingat. Hal-hal yang sifatnya teoritis itu kalau sempat ditulis ya ditulis, kalau sempat dipotret ya dipotret. Meskipun nanti barangkali ujiannya ya tidak harus letterlek sesuai dengan apa yang ditulis. Saya seringkali kalau ujian ya lebih kepada unsur analisa, karena memang di mata kuliah komunikasi visual ini kita lebih mana yang terkandung di dalam wujud visual yang ditampilkan. Kita tidak tahu bagaimana dulu proses awal sampai kita bisa menyimpulkan gambar ladies and gentlemen itu adalah toilet. Kalau ada gambar simbol perempuan dan laki-laki, pasti pikiran kita mengarah kepada ini berhubungan dengan yang namanya persepsi. Persepsi itu adalah semacam kemampuan kita untuk melihat, kemudian menyimpulkan dan memberi pendapat atau memberi feedback sesuai dengan referensi kita. Nah, jadi setiap orang bisa memiliki persepsi berbeda-beda terhadap barang yang sama. Kenapa demikian? Karena latar belakang kita berbeda-beda. Justru perbedaan itulah yang membuat semuanya menjadi dialektis, ya, bisa saling melengkapi. Saya sebagai orang Jawa yang lahir di luar Jawa dulu punya pandangan bahwa orang Jawa itu sangat halus, sangat sopan, murah senyum, tidak gampang emosi. Tetapi seiring dengan berjalannya waktu, orang Jawa itu sekarang sudah banyak berubah, mudah emosional, mudah ngilokno wong, ngerasani wong. Hati-hati, gibah itu adalah ngerasani itu nanti bisa menghambat kita menuju jalan yang benar. Persepsi dibentuk oleh kultur. Kultur itu mulai dari yang terkecil adalah keluarga kita. Kemudian lingkungan, baru lebih besar lagi adalah lingkup negara barangkali ya. Sehingga kalau kita melihat iklan yang mungkin di negara barat itu dianggap biasa, kalau di sini mungkin dianggap tidak etis. Ya, mungkin kamu pernah melihat iklan-iklan Thailand, iklan-iklan luar negeri yang cenderung vulgar, yang tujuan adalah untuk promosi, tetapi berdasarkan etika orang timur, kita kan adatnya ketimuran, ini seringkali dianggap melanggar etika. Nah, di era sekarang, di era tanpa batas, semua itu terkadang terlihat tereliminir. Karena apa? Begitu kamu buka internet, terkadang yang muncul adalah hal-hal yang mungkin tidak kita inginkan. Saya sendiri kadang-kadang kaget, ini kok muncul seperti ini. Ya mudah-mudahan nanti pengamanan dari jaringan
penyedia jasanya itu bisa lebih ketat lagi. Nah, persepsi kita itu sangat mempengaruhi pendapat kita terhadap satu hal. Misal kalau kamu melihat orang pakai topi putih seperti yang saya bawa kemarin, kalau kamu tidak pernah punya referensi bahwa orang bertopi putih itu adalah seorang haji, kamu tidak akan memanggil dia Pak Haji. Paling Pak saja. Tapi kalau kamu pernah punya referensi pengetahuan tentang orang yang kalau pakai topi itu adalah orang yang pernah ke Mekah naik haji, kamu menyebutnya Pak Haji. Itu contoh sederhana saja bahwa latar belakang, lingkungan, referensi yang kamu miliki itu tidak akan sama antara satu dan lainnya. Contoh yang lain, ini masih tentang persepsi. Kalau kamu ini silakan kamu batin saja, jujur saja. Kalau kamu melihat orang gondrong, kenapa saya contohkan orang gondrong biar tidak menyinggung orang lain? Persepsi kamu apa? Nakal, urakan, nggak rapi, pemusik, seniman, tiap orang pasti berbeda-beda. Tergantung dari referensi kamu kan. Kalau orang desa memang menganggap orang gondrong itu tetap tidak pas. Tapi sekarang sudah berubah. Saya kebetulan juga di desa dan ternyata di pasar desa itu juga banyak penjual-penjual yang mengakunya gondrong. Itu menunjukkan bahwa satu objek yang sama bisa mempersepsikan menimbulkan persepsi yang berbeda-beda antara satu orang dan orang lain. Silakan jujur saja ke hatimu, kira-kira kamu memandang saya ini urakan, nakal, tidak apa-apa. Loh, saya siap dengan segala risiko itu. Mungkin ada yang Mbah Kung itu wis tua kok ya si gondrong, misalnya begitu kan, tidak apa-apa. Gitu. Saya sudah terbiasa dengan persepsi orang-orang seperti itu. Yang berikutnya, orang bertato, menurut kamu gimana? Ya kan? Jahat, aneh. Sekarang pertanyaannya gini, para koruptor yang kecekel, yang ketangkep, itu ada yang gondrong apa enggak? Ada yang bertato apa enggak? Enggak. Nah, berarti kan belum tentu orang yang bertato dan gondrong itu jahat. Hati-hati, yang rapi ternyata mungkin lebih jahat. Setahu saya koruptor itu kebanyakan rapi deh. Iya. Iya kan? Kan kaya gitu. Kalau miskin tidak mungkin korupsi dia. Nah, ini kan masalah persepsi juga. Saya punya persepsi bahwa bisa jadi orang ini hanya penampilan tok yang rapi, tapi jiwanya tidak rapi. Ini penampilannya urakan, tapi jiwanya tidak. Jadi kalau kita berbicara masalah persepsi itu paling nanti akan sangat individual, tergantung pengalaman dan referensi. Saya tidak bisa menyamakan persepsi. Terkadang orang mengadakan pertemuan untuk menyamakan persepsi. Itu tujuannya adalah apabila yang dibahas itu adalah masalah program organisasi. Tetapi yang namanya persepsi individual tetap akan ada perbedaan di dalam memandang program organisasi tersebut. Hanya saja kita harus demokratis, kira-kira mana yang mendukung, mana yang tidak. Jadi persepsi ini adalah masalah psikologis. Nah, kita tahu bahwa psikologis itu adalah individual. Si A dan si B pasti tidak sama. Anak kembar pun belum tentu memiliki persepsi yang sama. Meskipun dalam kehidupan sehari-hari seringkali mereka meminta barang yang sama, bajunya minta sama,
mungkin mainannya minta sama, buku yang dibelikan untuk sekolah juga minta sama, tetapi apa yang ada di pikirannya pasti tidak sama. Itulah uniknya persepsi. Nah, di sini ada yang namanya persepsi visual. Persepsi visual adalah persepsi yang memanfaatkan kemampuan mata di dalam melihat. Itu pun setiap orang pasti akan memiliki kesan dan persepsi yang berbeda-beda terhadap objek yang sama. Apalagi misalnya setelah mempersepsikan harus mengungkapkan lagi ke dalam bentuk visual. Sebagai contoh misalnya saya punya kacamata ini, saya suruh gambar. Pasti antara satu dan lainnya tidak sama, sekalipun sudut pandang melihatnya sama. Yang berpengaruh pertama adalah apa? Data yang diolah oleh otak kita. Kemudian setelah diolah, yang disalurkan ke tangan kita. Ini kan berkaitan dengan skill. Semakin sering kita berlatih, maka mungkin apa yang kita lihat akan semakin terwakili dengan apa yang kita berikan. Itu persepsi visual. Segala sesuatu yang bisa kita lihat itu disebut persepsi visual. Nah, cuman terkadang persepsi visual ini juga dipengaruhi oleh yang namanya ilusi. Ilusi itu misalnya seperti ini. Malam hari kamu lewat di tempat sepi di kebun, kemudian ada daun pisang kering melambai-lambai, karena ilusi maka kamu mempersepsikan itu sebagai makhluk halus. Padahal kalau dilihat bukan. Ya, jadi itu ada pengaruhnya dengan ilusi. Jadi ilusi kita juga memang terkadang berbeda dengan imajinasi juga. Imajinasi itu biasanya kita membayangkan dari hasil penjelasan. Ya, misalnya saya katakan begini, Blitar itu adalah kota kecil. Nah, imajinasi kamu membayangkan, oh kecilnya itu segini. Nah, itu imajinasi, bukan ilusi. Jadi ilusi itu bukan kenyataan yang sesungguhnya. Kalau imajinasi bisa jadi kenyataan yang sesungguhnya berdasarkan penjelasan. Kalau saya ceritakan istri saya itu cantik, kamu pasti membayangkan, oh seperti Angelina Jolie misalnya. Itu imajinasi kamu. Tapi berdasarkan data yang saya jelaskan. Brownies itu rasanya pedas. Kenapa? Karena referensi kamu bahwa brownies itu tidak pedas. Tapi kan bisa saja kamu berimajinasi brownies coklat rasa B. Jadi persepsi kemudian bisa dipengaruhi oleh ilusi dan imajinasi. Pertama persepsi visual, yang kedua persepsi pendengaran atau auditori. Kita juga punya persepsi pendengaran. Mendengarkan musik, kamu bisa membedakan yang mana pop, mana rock, mana hard metal, mana gamelan. Itu kan kepekaan pendengaran. Ada persepsi terhadap bunyi yang kamu dengarkan. Seorang pemusik mendengarkan sebuah musik, katakan instrumental tanpa atau mungkin dengan vokal juga, sedikit banyak atau mungkin banyak bisa membedakan mana itu bass, mana itu rhythm, mana itu drum, mana itu piano. Karena sebenarnya semakin peka. Sama seperti kamu melihat komposisi, mana titik, mana garis, ya. Karena sudah semakin peka. Jadi persepsimu dibentuk oleh referensi yang kamu miliki. Elemen visual itu apa saja sih sebenarnya di dalam nirmana? Yang pertama apa? Titik, kemudian garis, bidang, warna, ruang, volume, tekstur. Itu adalah elemen visual yang nantinya kalau ditampilkan bisa jadi tidak terurai seperti itu. Ya kalau sudah menjadi produk DKV, elemen visual itu kan sudah menjadi satu komposisi yang menyatu.
Memang pada saat berlatih nirmana ya titik mungkin komposisi titik dan garis. Nah, sekarang tanya titik itu apa sih? Ada yang bisa menjawab titik itu apa ya? Menurut kamu? Sudah rukun nirmana kan? Sekali lagi ini kalau jawaban seperti ini bukan jawaban yang menggunakan rumus matematika yang pasti aman. Jadi jawaban tentang definisi titik maupun garis itu adalah jawaban sifatnya sangat fleksibel, yang penting bisa dipahami. Ada yang berpendapat tentang titik? Titik adalah wujud visual yang, ya kan wujud visual ya, elemen visual yang paling sederhana, paling dasar. Ada yang mengatakan tidak memiliki ukuran, tapi saya tidak setuju dengan itu. Tapi boleh-boleh saja ya. Kenapa? Karena biar bagaimanapun titik itu tetap memiliki ukuran. Hanya saja ukurannya berbanding ekstrim dengan tempat di mana dia berada. Itu kan berkaitan dengan persepsi visual. Jadi misalnya begini, saya pertama mengatakan titik itu adalah noda. Saya meninggalkan noda di sini berupa. Jadi saya telah menodai papan ini dengan titik. Kalau saya jatuhkan nodanya di situ, ukurannya memang kecil dibandingkan besar. Ini persepsi saya. Jadi saya berpendapat titik adalah objek visual yang ukurannya relatif sangat kecil dibandingkan bidang di mana dia berada, tergantung pada jarak kita melihatnya. Sebagai contoh, kalau kamu lihat billboard di tengah jalan, di pinggir jalan, yang ukurannya 6x12 misalnya, terus ada teks diskon, terus ada tanda seru, ada titik yang di bawah. Coba kamu deketi, itu titik apa bidang? Kalau kamu kaitkan dengan kata-kata diskon kemudian tanda seru, itu kamu menganggap sebagai, mempersepsikannya sebagai titik. Apalagi kamu lihatnya dari jarak misalnya 10 meter. Tapi kalau kamu lihat dari dekat, bisa jadi tanda seru tersebut ini menjadi bidang. Disitulah relatifnya sebuah bentuk. Dia bisa menjadi titik tergantung bidang di mana dia berada dan jarak kita melihatnya. Ini berkaitan dengan persepsi visual objek terhadap lingkungan di mana dia berada, dan kita bisa membedakan interaksi antara objek yang satu dengan objek yang lain. Mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi titik pada saat tertentu dia bisa menjadi bidang kalau pada saat kita melihatnya dia berada pada area yang relatif tidak terlalu ekstrim perbandingan ukurannya. Demikian juga garis. Jadi setelah titik, garis. Ada yang menerjemahkan garis itu adalah pertemuan dua titik. Ya, kalau nggak salah. Kalau saya mencoba melihat dari sudut pandang saya bahwa garis itu adalah objek visual yang perbandingan antara tinggi dan panjangnya itu sangat ekstrim. Kalau dia seperti ini nanti dia menjadi bidang. Tetapi kalau dia berjajah sampai panjang dan kita lihat di billboard itu menjadi garis putus. Itu adalah ya relatifnya persepsi kita terhadap sebuah objek, dan persepsi visual itu dipengaruhi oleh lingkungan di mana objek itu berada. Ya, persepsi visual harus bisa membedakan antara objek yang satu dan objek yang lain. Mana objek yang di depan, objek yang di tengah, mana objek yang di belakang. Dan persepsi visual juga terkadang memunculkan objek yang sekalipun tidak terlihat secara utuh, kita bisa menyebut benda itu apa. Itu persepsi visual. Persepsi pendengaran, kita bisa membedakan antara bunyi musik sama bunyi knalpot.
Bisa membedakan musik dangdut dengan musik rock. Bisa membedakan irama piano dengan irama gitar. Kemudian yang berikutnya adalah persepsi dengan menggunakan sentuhan atau meraba. Itu juga tergantung referensi yang kita miliki. Dan saya yakin kita sudah terbentuk dari kecil. Kita tutup mata, kita pegang papan yang kita tahu ini licin. Kita nyebutnya licin ya. Menerjemahkannya atau kita mempersepsikannya sebagai licin. Kita pegang permukaan amplas atau remplas, itu kita menyebutnya kasar. Karena apa? Karena pengalaman. Itu merupakan akumulasi yang kita alami sejak kecil. Pengalaman-pengalaman seperti itulah yang akhirnya ada di memori kita. Dan begitu kita melakukan sesuatu yang berkaitan dengan rabaan, selama saraf kita masih peka, kita bisa membedakan licin, kasar, halus, lembut, kain jeans, kain katun, kain kaos, bisa. Persepsi juga. Kemudian persepsi yang berikutnya adalah penciuman. Bisa membedakan bau wangi, bau amis, kemudian wangi campur amis misalnya, kemudian kalau pahit kira-kira bisa mempengaruhi penciuman apa enggak? Kecuali kita mencampur adukannya dengan rasa lidah ya. Kalau kita melihat mencium aroma kopi, karena kita tahu bahwa kopi itu dasarnya pahit, mencium aroma kopi mengatakan itu adalah pahit. Itu kan persepsi juga. Tapi bagi orang yang belum pernah merasakan kopi, belum tentu mencium aroma kopi itu sebagai pahit. Yang ngerti ya yang dimaksud. Jadi persepsi itu bukan hanya visual, tetapi juga auditory, mendengar, kemudian penciuman. Yang berikutnya adalah meraba, dan yang berikutnya lagi adalah pengecap atau lidah. Lidah kita itu memiliki saraf yang luar biasa, sehingga kita bisa membedakan pada saat kapan kita harus mulai makan jika itu tidak panas. Kalau panas pasti tidak. Mana rasa manis, mana rasa pahit, mana rasa asam, mana rasa pahit manis, kita bisa bedakan. Jadi, tapi juga persepsi itu nanti setiap individu pasti beda. Karena kepekaan orang berbeda. Seorang calon juru masak yang sekolah chef pasti bisa membedakan di dalam satu masakan mana rasa kecutnya, mana rasa pahitnya, mana rasa manisnya. Sama seperti seorang pemusik bisa membedakan bass, rhythm, drum. Nah, seorang desainer atau pencipta karya komunikasi visual mestinya juga bisa membeda-bedakan, sekalipun pada saat ditampilkan mereka menjadi satu komposisi yang menyatu. Itu persepsi. Nah, kita memang lebih banyak mengandalkan persepsi visual. Persepsi yang memanfaatkan pandangan. Di dalam menggambar, kemampuan kita memandang itu juga sangat diperlukan. Kalau objek yang dekat kira-kira ukurannya lebih besar atau lebih kecil dari objek yang jauh. Itu adalah persepsi yang dipengaruhi oleh ilmu perspektif. Nah, ilmu perspektif itu sebenarnya ilmu yang didasarkan pada kodrat manusia di dalam melihat. Sebagai contoh, kalau kamu melihat rel kereta api yang lurus, kira-kira dia tetap lurus atau mengecil? Berarti kan kodrat pandangan kita memang seperti itu, bahwa objek yang semakin jauh akan terlihat semakin kecil. Sekarang bayangkan kalau misalnya jauh pun tetap lurus, ini saya khawatir kodrat matamu berubah, tidak sesuai sunatullah. Kapal berlayar semakin jauh akan terlihat semakin kecil. Makanya kalau kita menggambar jalan supaya terlihat jauh itu seperti ini, rel kereta api kan seperti ini. Tiang listrik kan semakin lama semakin, supaya terlihat kesan apa? Kedalaman atau tiga dimensi. Itu juga persepsi visual.
Kalau kamu menggambar objek yang jauh dan yang dekat sama, itu berarti kamu tidak memanfaatkan kemampuan daya pandang manusia di dalam menerjemahkan objek yang kamu gambar secara visual. Sering-seringlah piknik visual, sehingga perbendaharaan kita tentang objek-objek visual dan apa yang bisa dijadikan referensi dalam kita berkarya itu semakin banyak dan variatif. Seorang desainer harus banyak menguasai berbagai macam bidang ilmu, meskipun mungkin kalau bisa mendalam ya alhamdulillah, kalau tidak apa, karena biar bagaimanapun seperti psikologi juga kita butuhkan. Kemudian ekonomi jelas, ekonomi kan berhitung aku ngergani desain piro. Mungkin kamu pernah mengenal yang namanya fenomena desain gratis ya, 2M. di Malang itu ada tempat cetak digital printing, itu mereka mempromosikan desain gratis bayar nol. Terus yang didesain itu apa desainernya gak makan pecel, desainernya gak butuh komputer yang makan listrik. Kadang-kadang gak logis memang, tapi jangan khawatir kalau memang pekerjaan dalam negeri gak ada, luar negeri banyak. Rupiah gak nutut boleh dolar ya. Oh, internet bisa mencapai ke sudut-sudut bumi sekarang, pun gak ada salahnya. Jadi sebenarnya kalau kita khawatir dengan fenomena desain gratis ini, nggak usah terlalu dipedulikan. Itu adalah faktor eksternal yang bagi mereka mungkin memang begitu. Oh, desainer yang juga butuh income. Saya sendiri juga mengalami yang namanya desain dia, harga terima kasih, satu pak rokok biasa. Tapi sekarang saya selalu, kalau memang mau segini ya segini, kalau enggak ya sudah. Alasannya apa? Loh, saya makannya dari desain. Sama seperti jasa konsultan atau jasa-jasa ini, pemberi jasa pengurusan paspor atau KTP. Mereka kan dapat income-nya dari jasanya ya. Masa mau digratiskan? Terus dia makan dari apa? Ya untuk pemula misalnya belum bisa ngasih harga tinggi ya kira-kira kamu nego lah sama pemesan. Ini logonya rumit, butuh tidak tidur 7 hari 7 malam, ya mungkin kasih harga agak mahal, gak apa-apa. Itu mungkin sementara yang bisa saya sampaikan. Ada pertanyaan? Ya, ada ketua kelasnya ada? Ada? Siapa? Maksudnya gini, kalau saya ingin mengkomunikasi sesuatu, jadi saya tidak perlu ke semua, cukup ke satu orang dulu, nanti sampaikan dulu. Mana? Enggak, paling kalau kelas ini aja mewakili bukan. Masa gak harus yang jelas ya? Ini Pak. Ya. Izan Pak. Izan. Ya nanti kamu WA saya. Ya. Siapa katanya? Ya. Tolong biar mudah menyebarkan informasi, misalnya ada informasi yang Iya Pak katanya. Oh, gitu. Kamu WA ke saya, namamu siapa? Ini kelas F berapa ini? F1.
Pernah paling aku 11, paling tinggi itu. Aku sih enggak memang. Soalnya aku lebih jadi konco SMP itu akeh sing tinggi itu jadi itu nggak harus mana ngedit tapi videografi kameramen biar awalnya dari pasaran tiba-tiba lucu kalau kesini ada Jogja Jember pasti jauh ada Jogja apa tadi Jeddah sampai kota kan apa coba nih baru makan sepeda bisa saja sih kan isi itu seni horor tapi di itu perlu inti malah jadi kakak dia jangan termasuk iya tapi nyetelin
Jadi yang dapat keuntungan. Hello banget. Tapi masa ini malah cuma ini kapan-kapan. Kleper-klepernya apa nih Mas? Iya. Bagus ini. Belum menit. Ya, sudah. Boleh. Istirahat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.